Kali ini dia menangis dan masih tetap terlihat anggun. "Anak buahmu?" tanyaku ke Mila sambil meniup mie agar cepat dingin. "Bukan." Jin itu terus menangis, mungkin sudah belasan kali, dan dia menyeka air mata di mana aku belum makan sesuap pun mie dan masih meniupnya. Mila bercerita jika dia sedang bersedih karena teman manusianya sedang sakit karena gangguan jin. Ada jin yang memasukkan paku, kawat, jarum ke dalam tubuh teman manusianya itu, dan reaksiku cuma "Oh," sambil memakan mie yang sudah mulai hangat. "Bagaimana kalau kau bantu Ningsi?" tanya Mila. "Siapa Ningsi?" tanyaku balik. "Dia," jawab Mila menatap jin di sebelahnya. Aku tersedak hingga aku bisa merasakan mie masuk ke dalam hidungku. Antara ingin tertawa dan marah. Ingin tertawa karena jin bule bernama Ningsi, dan marah karena sedikit sakit saat tersedak. Bagaimana mungkin jin yang jelas-jelas terlihat berwajah kebarat-baratan bisa bernama Ningsi? "Dia nggak bisa selesai masalahnya sendiri?" tanyaku ke Mila sambil membersihkan hidungku. "Dia tidak berani," jawab Mila. "Kalau gitu kamu aja yang bantu, kenapa harus aku yang gue campur?" tanyaku lagi ke Mila. Tiba-tiba Ningsi turun dari pohon dan menuju ke arahku. Dan saat itu pula aku sedang mengunyah miku. Ningsi sekarang berada di hadapanku. Aku muntah saat melihat Ningsi. Ususnya terurai keluar dengan darah yang terus menetes dari dinding-dinding ususnya. Aku memuntahkan seluruh mie yang kumakan. Nafsu makanku telah hilang. Aku menatap tajam ke arah Ningsi. "Bantu aku," kata Ningsi mengulurkan tangannya ke arahku. "Bantu apa, brengsek?" tanyaku penuh dengan dendam sambil mengusap bekas muntahan di bibirku. "Tolong temani Ayu," jawab Ningsi memasang muka memelas. Brengsek, kamu suruh aku ke rumah temanmu. Terus aku bilang ke orang tuanya, 'Permisi pak, anak bapak kena santet. Saya datang menolong,' gitu." "Tolong ya, kalau mikir pakai logika sedikit, jangan asal ngomong." Aku berdiri dan menendang mie yang masih berada dalam mangkok hingga jatuh. Aku masuk dan membanting pintu agar mereka mengerti jika aku sedang marah dan tidak ingin diganggu. Esoknya aku sedang berjalanan menggunakan motor menuju rumah teman Ningsi. Aku tidak percaya bisa terkena rayuan Mila semalam untuk membantu teman Ningsi. Aku bertanya semalam mengapa dia tidak urus sendiri masalah Ningsi. Dia hanya menjawab, "Ingin berbagi pengalaman denganku." Alasan yang tidak masuk akal tapi mampu meluluhkanku. Dan kalau dipikir-pikir, ini mungkin yang namanya ilmu gendam. Perjalanan cukup jauh, bahkan keluar dari kota dan menuju ke sebuah desa. 45 menit perjalanan dari kontrakanku. Dan kini aku berada di depan rumah teman Ningsi yang bernama Ayu. Dari aura rumah tersebut saja sudah tidak mengenakan. Ditambah ada jin penjaga yang duduk di atas atap rumah. Jin gemuk berwarna merah dengan gada di tangannya. Tidak begitu mengerikan seperti jin-jin yang pernah kutemui, jadi tidak ada rasa takut sama sekali untukku. Aku bersiap silaturahmi ke rumah Ayu. Dengan bermodal buah-buahan, aku berjalan menuju pintu rumah Ayu. Melihat aku sedang berjalan, jin gemuk itu berdiri dan mengarahkan gadanya ke arahku, seolah sedang mengancamku untuk segera pergi dari situ. Aku alihkan pandanganku dan menatap Mila yang sedang berdiri di luar pagar. Dan ternyata Mila sedang menatap jin itu. Aku acuhkan mereka, aku berjalan menuju pintu rumah Ayu. Aku ketuk pintu beberapa kali hingga seorang wanita parubaya membukanya. "Permisi bu, saya teman Ayu, ingin menjenguk Ayu," kataku dengan penuh canggung. "Oh iya mas, ayo masuk dulu mas," kata ibu mempersilahkan. Aku dan ibu itu duduk di ruang tamu. "Ayu baru istirahat mas, semalaman dia teriak kesakitan, sampai ibu gak tega liatnya,"
kata Ibu Ayu. Oh, ya sudah kalau gitu nggak apa-apa Bu, saya permisi saja. Kataku berdiri bersiap pamit untuk pulang. Nanti saja Mas, lagian baru sampai juga, saya buatkan minum dulu ya, tawar ibu itu. Kebetulan juga saat itu dahaga sedang menyerang. Enggak ngerepotin Bu. Walah enggak Mas, sebentar ya. Ibu itu pamit ke dapur untuk membuat minum. Dari ruang tamu aku melihat Mila terbang menuju atap. Tidak berselang lama tiba-tiba ada sesuatu yang dengan cepat jatuh dari atas atap. Aku benar-benar kaget. Aku berpikir bahwa Mila membuat masalah dan membuat genteng rumah ini jatuh. Aku bergegas keluar rumah dan melihat ke arah atap. Dan Mila sudah berada di atap itu. Woi, ngapain kamu? Tanyaku ke Mila berbisik agar tidak ada yang mendengar. Mengusirnya, jawab Mila menunjuk ke belakang. Aku melihat ke belakang dan sekarang posisinya tertukar. Jin gemuk itu sekarang yang berada di luar pagar. Ternyata yang jatuh dengan cepat adalah jin gemuk tersebut hingga menembus tanah. Aku melontarkan senyum sinis ke arah jin gemuk sambil berkata pelan. Banyak gaya. Udah berdiri terus pakai ngacungin senjata, ternyata. Ucapku diakhiri dengan geleng-geleng kepala dan terus menatapnya. Aku kembali ke ruang tamu. Tidak lama ibu itu datang bersama es teh. Aku meminumnya. Ibu itu terus bercerita tentang Ayu. Beliau tidak menyangka hal seperti ini menimpa anaknya. Dokter tidak mengetahui tentang penyakit yang menyerang Ayu. Bahkan beliau telah datang ke orang pintar, tapi tidak ada hasilnya. Orang pintar hanya berkata jika ada yang usil dengan Ayu. Tidak berselang lama saat ibu itu cerita, aku kaget karena banyak jin keluar dari sebuah kamar. Bahkan ada yang berlari ke arahku. Sontak aku berdiri menghindar karena kaget. Apalagi jin itu sangat menjijikan. Badannya dipenuhi oleh lumpur yang berbau sedikit menyengat. Pakai mata kalau lari, bentakku ke jin yang berlari ke arahku. Jin itu terus berlari, bahkan aku bisa melihatnya dari dalam ruang tamu. Ibu Ayu menatapku heran. Maaf Bu, ucapku tersenyum canggung sambil menggaruk-garuk kepala. Ibu Ayu terus menatapku. Itu kamarnya Ayu, iya Bu? Tanyaku menunjuk sebuah kamar yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Iya Mas, jawab Ibu Ayu. Boleh saya lihat keadaan Ayu Bu? Ibu Ayu langsung setuju setelah aku berteriak tadi. Aku juga penasaran apa yang terjadi di kamar itu, dan aku yakin Mila yang membuat onar. Dan tidak salah lagi, Mila sudah duduk di samping Ayu ditemani Ningsih. Aku ikut duduk di samping Ayu juga ditemani oleh ibunya. Kalau diperhatikan, Ayu ini orangnya cantik, tapi agak kurus. Mungkin karena pengaruh musibah yang menimpanya. Ningsih terus menangis menatap wajah Ayu. Apalagi saat wajah Ayu menampakkan wajah menahan sakit. Mila menyuruhku mengambil tisu. Bu, ada tisu. Ibu Ayu bergegas keluar kamar. Tidak berselang lama beliau datang membawa sekotak tisu. Buka bajunya sedikit dan taruh tisunya di atas perutnya, kata Mila. Aku hanya diam tidak menggubris omongan Mila. Taruh tisunya, kata Mila menyuruhku lagi dengan nada sedikit tinggi. Kamu suruh aku buka baju Ayu di depan ibunya, balasku berbisik dengan nada penuh emosi. Setelah ucapanku suasana hening di kamar beberapa saat. Aku merasa sedikit bersalah. Bu, bisa angkat bajunya Ayu sedikit untuk menaruh tisu di perutnya Bu? Tanyaku dengan benar-benar canggung. Tanpa banyak bicara, Ibu Ayu mengangkat baju Ayu hingga terlihat perutnya. Taruh tisu di perutnya, kata Mila. Aku taruh beberapa lembar tisu di perut Ayu. Sekarang taruh tanganmu di atas tisu itu, kata Mila lagi. Aku benar-benar menahan emosi saat itu. Aku merasa seperti orang mesum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Permisi Bu, saya minta izin untuk menaruh tangan saya di atas perut Ayu, kataku meminta izin.
Lagi-lagi beliau setuju, seakan dia memasrahkan ke aku. Aku menaruh tanganku di atas perut Ayu. Mila memegang kepala Ayu sambil memandang tajam ke wajahnya. Tiba-tiba saja aku merasakan ada cairan di tanganku dan diikuti dengan benda-benda padat. Benda-benda itu terasa hampir memenuhi kedua tanganku. Setelah Mila melepas tangannya dari kepala Ayu, aku pun mengangkat tanganku. Badanku lemas, tanganku dipenuhi darah hitam pekat, perut Ayu pun sama ditambah dengan beberapa paku, kawat dan jarum. Aku memandang tanganku dengan mata melotot karena syok. Aku pun melihat ibu Ayu kaget hingga menutup mulutnya, dan dengan sendirinya badanku terjatuh dan pingsan. Aku terbangun di sebuah kamar. Di sana sudah ada pria parubaya yang mungkin saja itu bapaknya Ayu, dan beberapa wanita yang mungkin juga saudara dari Ayu. Di sampingku sudah ada makanan yang bisa dikatakan banyak sekali. Bapak Ayu berterima kasih kepada aku. Beliau berkata bahwa Ayu sudah bangun dan merasa jika badannya sudah enakan. Bahkan sekarang Ayu sudah bisa bercanda dengan keluarganya. Aku memakan makanan yang sudah tersedia untukku, lalu pergi untuk menemui Ayu. Aku berbincang sebentar dan izin untuk pamit pulang. Keluarga Ayu memberiku uang, tapi aku menolaknya. Meski saat itu akhir bulan, saat aku bersiap untuk pulang, Ibu Ayu memberiku keranjang yang isinya bahan pokok. Ada beras, gula, dan lain-lain. Aku saat itu juga menolaknya, tapi Bapak Ayu berkata bahwa beliau akan sangat tersinggung jika aku menolaknya. Jadi mau tidak mau aku harus menerimanya. Baru saja aku mengobrol sebentar di teras rumah. Ada jin raksasa dengan ikat kepala berwarna emas, juga pakai emas datang. Dia disambut oleh Mila. Jin emas itu menyilangkan tangannya dan berkata kepada Mila, "Berani-beraninya kau membunuh abdiku. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah abdi dari..." Tidak mau kalah, Mila pun berteriak, "Aku adalah Sumila, abdi raja, penguasa. Bilang kepada Tuhanmu, wilayah ini menjadi milikku. Sekali kau mengganggu, kalian semua berurusan denganku. Akan aku perlihatkan kekuatan kerajaan X di hadapanmu." Ucap Mila. Kala itu aku melihat kuku Mila menjadi panjang seperti pedang dan aura hitam menyelimuti Mila. Dan seperti biasa, endingnya jin emas itu pergi. Dalam perjalanan pulang, aku masih dipenuhi rasa heran. Kata-kata itu sepertinya pernah aku dengar di sinetron Indonesia, dan aku pun merasa menjadi sutradara dalam adegan itu. Malamnya aku tanya kepada Mila, apakah yang dia katakan benar tentang dia dan kerajaan? Dan Mila cuma mengiyakan. Tidak berhenti di situ. Aku bertanya apakah dia punya jabatan, dan lagi-lagi Mila mengiyakannya. Dia berkata jika punya abdi bernama Renggong Kuning dan Jonglong Sewu. Dan saat aku bertanya mengapa sekarang dia ada bersamaku dan tidak di tempat seharusnya, dia hanya tersenyum menyisir rambutnya dan tidak menjawab pertanyaanku.